Resepsi Mujahadah Syahriah yang disponsori oleh Departemen Pembina Kanak-Kanak Wahidiyah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya akan segera dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kepada Ananda Anita Dwi Jauhari binti Bapak Jauhari dipersilahkan untuk melaksanakan tugasnya. Hadirin hadirat, sahabatku kanak-kanak yang berbahagia, mengawali acara yang mulia pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasyafu'an dan istighatsah kepangkuan Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghawthu hadha zaman radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'an qalbi salatu Al-Fatihah. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbul karim wa anta duhulkin azim. Fashfa' lana ya dal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil aqdil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Kepada Bapak Haji Iswanto selaku dai utusan kota yang kami muliakan, Bapak Ibu Perjuangan Wahidiyah tingkat kecamatan dan imam-imam jamaah yang kami hormati, para alim ulama dan tamu undangan yang kami hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami hormati, rekanku kanak-kanak dan kakakku remaja, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Di malam yang penuh barokah ini, izinkanlah kami ikut di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara mujadah syariah kanak-kanak pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah rasa syukur itu kita tandai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan terlimpah ruah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanya salam ikroman wa takdiman wa mahabatan yang setulus-tulusnya, kepangkuan para aulia ila wa ahbabillah min awalihim ila akrihim wa khususan khosah ila hadrati ghawtu hadha zaman radiyallahu an wa ada'a alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karramatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh harap dan damba, mudah-mudahan beliau-beliau yang kami sebutkan di atas, wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa ghawthu hadha zaman radhiyallahu an, senantiasa mencurahkan syafaat, barokah, nafroh, serta jampungan doa restu kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar diterima dan pantas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat membuahkan manfaat dan maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Sahabatku, kanak-kanak yang berbahagia, tugas mulia dilimpahkan kepada kami sebagai penata acara. Untuk itu kami mohon doa restu kepada hadirin hadirat. Mudah-mudahan tugas ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sebagaimana lazimnya kami tempatkan pada acara kedua. Acara ketiga, muqaddimah sholawat wahidiyah. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, pembacaan puisi. Acara keenam, kuliah wahidiyah. Selanjutnya acara ditutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat, sahabatku, kanak-kanak yang berbahagia, dengan kesungguhan hati, mari acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh sahabatku Andrew Wardana bin Bapak Junaidi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim fa'anta du khulqin azim. Fasfa' lana idal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah busilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin
وبالله التوفيق والهداية ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن الغوث رضي الله عنه النذر والبركة والكرامة والسلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته. Dilanjutkan acara ketiga, Muqaddimah Sholawat Wahidiyah, yang akan diimami oleh sahabatku Esa Cahyani binti Bapak Rudi Sugiarto. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbul karim wa anta dhu khulqin adim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal mawsul salamullah alaika rabbini bismillah. Wandur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirifta wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadirin hadirat serta sahabatku kanak-kanak yang berbahagia, marilah acara Muqaddimah Sholawat Wahidiyah ini kita laksanakan dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari kita merasa benar-benar berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wausu hadal zaman radhiyallahu anhu, dengan penuh rasa ta'zim dan mahabbah serta dijiwai lillah billah bir rasul lil waus bil waus. Maaf bagi hadirin hadirat apabila ada yang belum hafal atau baru mengenal sholawat wahidiyah ini. Kami mohon untuk membaca kalimat nida. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, berulang-ulang hingga acara Muqaddimah ini selesai. Mari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadin ma'lumatillahi wa qiyamatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin ma'lumatillahi wa qawatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin ma'lumatillahi wa qawatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu bihi wa bihi fi dzikri wa ta'ala
Akhirnya dari kami cukup sekian. Segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa minal wawusi radiyallahu an-nadrat wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabatku Endu Wardana bin Bapak Junaidi dan sahabatku Esa Cahyani binti Bapak Rudi Surgiarto. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Dilanjutkan acara keempat, sambutan Ketua PW Kecamatan Sawahan kepada Bapak Barowi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahdi yanti bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu wal azim. فاشفع لنا إنك يا أيها سلام الله عليك ربي وانظر إلي سيدي بنظرة وسيلتي لحضرة الله يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والعلي واجعل الأنام مسرين بالوحدية الآلة. ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وعلف بيننا يا ربنا قرب وعلف بيننا يا ربنا قرب وعلف بيننا يا ربنا. أما بعد. Yang terhormat Ketua PW Kota Surabaya Haji Iswanto, yang kami hormati yang terhormat PW kecamatan yang kami hormati, yang terhormat para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang kita hormati. Tak lupa hadirin hadirat dan adik-adikku kanak-kanak yang saya cintai. Untayan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sanjungan sholawat serta salam kebanggaan baginda Agung Sayyidus Syafaat yang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan pada hadha zaman. Kami mohon kepada pembicara terdahulu. Mudah-mudahan
dalam keikutsertaan kami dalam mengikuti acara tersebut. Sebenarnya acara pada malam ini membawakan manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia menyampaikan ribuan terima kasih kepada panitia penyelenggara, dan baik itu kami ucapkan bana-bana kepada panitia penyelenggara, baik bantuan moral maupun material. Kami hanya dapat menyampaikan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami tak lupa pula, masih di sana sini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin hadirat atas tempat, hidangan atau lainnya. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munantor adalah lembaga legal yang terdaftar di pemerintah pusat dengan akta nomor 09 tahun 2011, Kemenkumham RI nomor AHU 9371.01.02.2011 yang serta dalam dipublikasikan serta dikirim salinan kepada para kepala daerah se-Indonesia. Dengan legalitas tersebut, Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo mempunyai misi mengajak masyarakat untuk sadar kembali kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dalam kiprahnya berperan aktif membantu pemerintah dan bimbingan masyarakat mental dan berbagai mujahadah. Mari yang terakhir kita mengadakan soalan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada zaman dengan adab yang sebaik-baik. Al-Fatihah. Ya syafi'al fardis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana'ah wa aslahu wa ruh antrikani faqad lam ta'amba dawaraki wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu sasanad. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya ayyuhal Rasul salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah min Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabah wa tarbiyah wa min an-nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Barawi dari ring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin.
Dilanjutkan acara kelima, serpihan mutiara kata yang akan dibacakan oleh sahabatku Citra Baurisca binti Bapak Helnis Chandra dan Sandi Aprilia binti Bapak Hartono. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah rincian buah karya min jawharatul ma'nunah. Untuk kesekian kali tak tahan air mata menetes di pipi ini ketika ku dengar asma keagunganmu ya Sayyidi. Terlalu hina daku di hadapanmu, kemanakah harus kusembunyikan mukaku yang telah menjadi budak imperialis nafsu. Darahku telah bercampur dengan titik noda dan dosa. Hatiku kelam, hitam mengarang bara, keras, lebih keras dari batu goa. Aku tahu tiadakan bahagia bila tiada mengingatmu. Tapi mengapa aku senantiasa menyembah nafsuku? Pantaskah daku memanggilmu Habibi, ya qurrata aini, padahal tiada realisasi. Engkau lebih tahu tentang aku, duhai junjunganku. Daku bersimpuh di pangkuanmu dengan dosa-dosaku. Ulurkan astamu, duhai penolongku, hingga daku selalu sadar kepada Allah yang satu. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada sahabatku Citra Florisca binti Bapak Helnis Chandra dan Sandi Aprilia binti Bapak Hartono. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Sampailah pada puncak acara kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Iswanto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'iznillah.
Wangdur ilayya sayyidi biladro musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil anama musli'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir istaghfirna qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Bapak Ibu Khotimul Wahidiyah Kota Surabaya yang hadir yang kami hormati, Bapak Ibu Khotimul Wahidiyah Kecamatan Sawahan dan kecamatan terdekat lainnya yang hadir yang kami hormati, para Bapak Ibu imam-imam jamaah al-mukarramin wal mukarramat, para alim, para sesepuh, bini sepuh, segenap tokoh masyarakat yang hadir yang kami hormati, takbir musola yang kami hormati, hadirin wal hadirat, para bapak, ibu, adikku remaja, segenap tamu undangan, wabil khusus kanak-kanak Wahidiyah Kecamatan Sawahan yang saat ini sebagai sponsor pemerakarsa terselenggaranya acara mujahadah syahriah Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah pada malam hari ini yang berbahagia. Di malam yang penuh barokah, kami ikut di belakang hadirin wal hadirat memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta fadlnya, sehingga kita bersama diperkenankan, diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bermuajahah, berkumpul dalam acara yang mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mujahadah syahriyah dalam keadaan sehat wal afiat. Untuk itu mari kita tandai ungkapan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam barokah yang setepat-tepatnya kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanya cetusan salam ikraman ta'ziman dan mahabbatan yang tulus kepada para auliaillah wa ahbabillah, para kekasihnya Allah min awalihim ila akhirihim, khususan hadratul ghauthi hadza zaman, wabil khusus kepangkuan dalam beliau hadratul mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an, wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harap dan damba mudah-mudahan beliau-beliau para priyantun agung kasih Allah yang telah kami sebutkan, wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghautu hadza zaman radhiyallahu an, berkenan mengulurkan syafaat tarbiyah, barokah, karomah, nadrah serta jangkungan doa restunya yang istimewa kepada kita bersama, khususnya acara yang mulia pada malam hari ini, sehingga acara ini betul-betul diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga layak membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah, membawa peningkatan segala bidang kita, wabil khusus semakin diri kita dekat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, utamanya anak-anakku, kanak-kanak Wahidiyah yang kami cintai. Acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah mujahadah
Syahriyah, yaitu mujahadah pengamal sholawat wahidiyah yang diselenggarakan setiap bulan atau 1 bulan sekali di tingkat kecamatan. Yang alhamdulillah pada malam hari ini mujahadah syahriyah Kecamatan Sawahan dipandegani, disponsori oleh kanak-kanak wahidiyah, yang mana setiap bulannya penyelenggaraan acara mujahadah syariah ini bergantian sponsornya, bergantian kepanitiaannya. Jika malam ini kanak-kanak, bergantian untuk bulan selanjutnya bapak-bapak, kaum bapak-bapak, kemudian berikutnya lagi kaum ibu-ibu, dan dilanjutkan lagi kaum remaja. Bahwa semua jenjang dalam pengamal sholawat wahidiyah ini diberikan peran aktif untuk ikut derek berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah syariah ini merupakan rangkaian dari acara mujahadah dalam pengamalan sholawat wahidiyah. Mulai dari mujahadah 40-an hari pengamal baru, ini ada mujahadah 40 hari amalan sholawat wahidiyah. Ada mujahadah yaumiyah yang dilaksanakan setiap hari, mujahadah usbuiyah 1 minggu sekali di tingkat jamaah, kemudian mujahadah syariah sebagaimana pada malam hari ini yang dilaksanakan 1 bulan sekali di tingkat kecamatan. Merupakan rangkaian daripada pengamalan sholawat wahidiyah. Para hadirin wal hadirat, utamanya kanak-kanak wahidiyah yang kami cintai, apa itu amalan sholawat wahidiyah? Sehingga tadi dikatakan mujahadah ini pada malam hari ini merupakan rangkaian dari acara mujahadah dalam pengamalan sholawat wahidiyah. Apa itu sholawat wahidiyah? Sholawat wahidiyah merupakan rangkaian doa-doa sholawat yang ditaklif oleh beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an di Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, yang faedah utama daripada amalan sholawat wahidiyah ini untuk menjernihkan hati dan menggapai iman makrifat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat wahidiyah yang tadi kita baca bersama-sama dalam muqaddimah sholawat wahidiyah, ini faedah utamanya untuk menjernihkan hati, menjernihkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakitnya hati. Ada ujub, riya, takabur, sum'ah dan sebagainya. Menjernihkan hati dari hal-hal yang senantiasa merongrong, menjajah hati kita, yakni imperalis nafsu yang senantiasa menjerumuskan kita, membawa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak amalan sholawat wahidiyah yang tujuan utamanya adalah menjernihkan hati, sehingga ketika hati sudah jernih, seseorang akan ditajalli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu hatinya menyadari akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu hatinya menyadari akan ketuhanannya Allah, menyadari akan kemahakuasaannya Allah, kemahaesaannya Allah, mampu menyadari akan Rauf Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, utamanya kanak-kanak wahidiyah yang kami cintai, kita mengaku mengenal Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan kita hidup, menciptakan kita. Namun
Di sini perlu ditingkatkan bahwa keimanan kita tidak sekedar mengetahui secara ilmiah, tidak hanya sekedar mempercayai, namun bagaimana hati kita mampu menyadari akan ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adikku, kanak-kanak Wahidiyah yang kami cintai, sebagaimana sampean adik-adik ini mengetahui bahwa sampean adalah putra putri dari bapak ibu sampean di rumah. Jikalau sampean menyadari bahwa sampean adalah putra putri, anak yang dilahirkan ibu dengan susah payah, ibu membawa kita dalam kandungan selama 9 bulan kurang lebih. Ini sampai dulu sebelum lahir itu ada dalam rahim ibu, ada dalam kandungan, dibawa dalam kandungan ke sana kemari dengan rasa sakit ibu, dengan susah payah, tidur juga susah, miring ke kanan ke kiri juga susah. Belum lagi ketika lahir sampean pipis, nyuwun sewu, sampean juga di pangkuannya ibu. Juga bapak yang mencari rezeki untuk nafkah sampean dan ibu yang ada di rumah. Jika sampean menyadari betapa bapak ibu yang telah berkorban menafkahi sampean, memberikan kehidupan sampean, yang melahirkan sampean di dunia ini, maka otomatis sampean akan tergerak hati untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada bapak dan ibu. Walaupun sampean mengetahui bahwa ini bapak saya, ibu saya, namun hati sampean tidak menyadari akan betapa kasih sayang bapak ibu kepada sampean. Berkali-kali bapak ibu memerintah, menyuruh sampean, maka tidak akan tergerak hati sampean untuk taat kepada bapak ibu. Ini sering kita sehari-hari berinteraksi dengan bapak ibu. Para hadirin wal hadirat, adikku, kanak-kanak Wahidiyah yang kami cintai, demikian halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita bersama, baik nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Kita diciptakan oleh Allah. Jadi adik-adik, Sang Kholik yang menciptakan makhluk, menciptakan cakrawala beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tidak hanya menciptakan diri kita, namun Allah juga mengucurkan, mencurahkan nikmatul imdadnya, memelihara kita dengan rizki mungkin yang dilewatkan, diperantarakan kepada kedua orang tua kita, berupa nafkah-nafkah, kemudian kesehatan, nikmat sehat, nikmat ilmu, dan seterusnya. Hadirin wal hadirat, adikku, anak-anak Wahidiyah yang kami cintai, maka nikmat pemberiannya Allah kepada kita diwujudkan, diciptakan, dihidupkan, diberi sehat, diberi ilmu, baik ilmu biwasitotin, melalui perantaraan kita dididik ayah ibu, dididik guru-guru di madrasah, di sekolah, atau bila wasitotin, ada ilmu yang tanpa perantara. Sampai ketika baru lahir di dunia ini, tanpa ada yang mengajari, kalau kamu lapar, menangislah agar orang di dekatmu itu tahu bahwa kita memerlukan pertolongan, bahwa kita lapar. Ini Allah memberikan ilmu yang sebangsa bila wasitotin, tanpa perantaran kita dididik oleh Allah yang semacam.
Termasuk iman juga ilmu sebangsa bila wasitotin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, adik anak-anak Wahidiyah yang kami cintai, syukur akan segala nikmat karunia pemberiannya Allah. Seseorang akan bisa syukur kepada Allah jika dirinya sadar bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa menyadari hatinya bahwa itu minallah, mukhal dia akan bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dihidupkan Allah, kita sehat diberi sehat oleh Allah, rezeki minallah, ilmu juga dari Allah. Awal seseorang akan bisa syukur kepada Allah, yakni hatinya sadar akan kekuasaannya Allah terhadap diri kita, akan rauf rahimnya Allah kepada diri kita. Kemudian selanjutnya, di samping kita sadar, aplikasi syukur selanjutnya yakni kita memuji kemahabesarannya Allah, kita memuji kemahasuciannya Allah, dan mentasarrufkan, menggunakan nikmat pemberiannya Allah sesuai dengan maksud sang pemberi nikmat, yang tidak lain Allah menciptakan kita, Allah memberikan nikmat karunia kepada kita, nikmatul ijad wa nikmatul imdad, agar kita senantiasa berbakti, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, tidaklah aku mencurahkan berbagai macam nikmat, menciptakan semuanya, menciptakan kamu wahai manusia dan memeliharamu, kecuali agar kamu senantiasa berbakti, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para hadirin wal hadirat, kita mengenal Allah dengan ilmu, bahkan dengan pemahaman kita. Jika hati kita belum sadar akan kemahaesaan Allah, akan rububiyahnya Allah, maka kita akan berat untuk berangkat berbakti, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sampai tadi adik-adik anak-anak Wahidiyah yang kami cintai, walaupun kalian tahu bahwa ini adalah bapak dan ibu, namun hati kalian tidak menyadari betapa besar jasa bapak ibu kepada kamu, maka berat untuk kalian berbakti, taat senantiasa kepada bapak ibu. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, perjuangan Wahidiyah mengajak kita untuk meningkatkan keimanan kita, bahkan sampai pada iman musyahadah, iman sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diciptakan Allah, bahwa tidak ada sang Khalik melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Adanya sesuatu, bahkan adanya segala sesuatu itu karena diciptakan oleh sang pencipta, dan sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada, diadakan Allah, diciptakan Allah. Kita hidup kita diciptakan Allah. Kita puasa saat ini diberikan puasa, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesehatan, sehat kita diciptakan Allah. Walau tadi dengan perantaraan, mungkin ketika kita sakit kita harus minum obat, dengan perantaraan mungkin ketika kita sakit kita harus pergi ke dokter untuk berobat dan seterusnya. Namun hakikinya semua
Segala sesuatu ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa mengerti di sekolah tentang pelajaran-pelajaran ilmu yang ada di sekolah. Ini yang menciptakan pengertian kalian bisa pandai, menciptakan kepandaian kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pencipta lain, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hati ini sadar senantiasa kepada Allah, sehat kita disehatkan Allah, kekuatan kita bisa kuasa duduk saat ini, kita bisa mendengar telinga kita karena telinga kita masih diberikan sehat, mampu mendengar karena diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita saat ini juga demikian. Maka penglihatan, pendengaran kita ini bukan milik kita, ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya punya sifat basor ini hanya Allah. Yang melihat punya basor hanya Allah. Yang sama mendengar hanya Allah. Melihat kita, mendengar kita bukan milik kita. Karena diperlihatkan mata kita oleh Allah, telinga kita juga diperdengarkan oleh Allah. Sehingga ketika semakin tua, ini adik-adik, ini bapak ibunya mbah-mbah sampai yang sudah semakin tua, ini penglihatannya akan berkurang, pendengaran juga akan berkurang. Bahwa ini adalah bukti penglihatan dan pendengaran ini bukan milik kita, ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, untuk sadar seperti ini bukan tidak hanya bisa digapai dengan ilmiah belaka para hadirat hadirat, tidak hanya bisa diraih dengan kita menghafalkan ilmiah. Hati seorang hamba akan mampu sadar senantiasa kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Ghazali mendawuhkan, al-mujahadatu miftahul hidayah la miftahalaha siwaha, bahwa mujahadah kunci untuk menggapai hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kalian menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, maka mutlak memohon hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita diberikan hati yang sadar akan ketuhanannya Allah, hati kita diberikan hati yang sadar untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fatihah. Adik-adik yang kami cintai, kemudian di samping menyadari kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu kita juga adalah menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, bahwa ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Ini adik-adik, tidak ada di antara sampean yang saat ini masih kanak-kanak tidak ingin nanti ketika besarnya menjadi anak atau remaja atau orang yang bahagia, sukses lahiriah dan batiniah. Pasti semuanya ingin menjadi orang yang sukses, orang yang mulia. Salah satu atau di antara syarat-syarat agar kita menjadi orang yang mulia, di samping taat kepada Allah dan Rasulnya, kita juga birrul walidain, harus berbakti kepada kedua orang tua. Tadi dikatakan ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya
kedua orang tua. Jika orang tua kita ridho, kemudian kita didoakan oleh orang tua kita untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari, maka Allah akan mengijabahi doa kedua orang tua kita. Ada suatu hikayat adik-adik. Ini kami mau bercerita, ayo semua perhatian ke depan ya. Di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Sulaiman yang kita kenal seorang nabi juga sekaligus raja yang diberikan Allah kemampuan ini mampu berdialog dengan jin, mampu memahami bahasa hewan dan sebagainya. Suatu ketika Nabi Sulaiman mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke laut. Ini cerita ini juga sering diceritakan oleh Beliau Mukarram Kanjeng Romo Kyai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi Sulaiman diperintah Allah untuk pergi ke laut, pergi ke pantai. Maka pergilah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bala tentaranya dari bangsa jin dan bangsa manusia untuk menjalankan melaksanakan perintah Allah pergi ke tepi pantai, pergi ke laut untuk mencari apa gerangan yang dimaksud oleh Allah. Ada suatu peristiwa istimewa apa sehingga diperintah oleh Allah untuk pergi ke pantai tadi. Pantai itu apa? Di pinggir laut gitu aja. Sesampainya di tepi laut, sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman menengok ke kanan ke kiri, melihat ke atas ke bawah, dan memerintahkan bala tentaranya dari bangsa manusia, bangsa jin untuk mencari sesuatu yang kejadian yang istimewa, sehingga Allah memerintahkan dirinya untuk melihat-lihat di laut, melihat-lihat di pantai. Akhirnya selama beberapa waktu tidak ditemukan peristiwa apapun. Semua yang dilihat biasa-biasa saja. Para tentara dari golongan manusia melaporkan tidak menjumpai hal yang istimewa, hal yang aneh. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin yang jin ifrit untuk menyelam ke dalam lautan sampai yang paling dasar untuk mencari sesuatu yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelamlah jin ifrit. Tidak lama kemudian keluar melaporkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya Nabiullah, aku sudah mencari sesuatu di dasar lautan yang paling dalam dan aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa di dalam sana. Akhirnya diperintah lagi dari jin ifrit yang lainnya untuk kembali menyelam dan lapor kembali bahwa tidak dijumpai, tidak ditemukan sesuatu yang istimewa di dalam lautan. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam memerintahkan Asif bin Asraf, siapa itu? Seorang menteri yang juga waliullah. Nabi Sulaiman punya menteri yang bernama Asif, yang dia juga waliullah dan diberikan karomah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai menteriku, coba mohonlah kepada Allah gerangan apa yang akan ditunjukkan Allah kepadaku sehingga aku diperintah untuk pergi ke pantai ini. Sehingga Asif berdoa kepada Allah dan terangkatlah sebuah istana berbentuk kubah yang sangat megah sekali, yang sangat mewah, yang berlapiskan batu-batu permata yang sangat berkilauan adik-adik. Jadi terangkat dari dasar lautan yang paling dalam. Ini kalau Ifrit tadi sudah mencari di dasar lautan yang dalam, ini dalamnya 3 kali lebih dalam lagi yang menurut laporan jin Ifrit yang paling dalam ini. Dan sampai di permukaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendekati istana itu, istana yang berbentuk kubah yang bertaburkan intan permata dan batu-batu permata yang berkilauan.
didapati di dalam istana yang megah itu ada seorang pemuda, adik-adik. Seorang pemuda yang serba berpakaian putih dan saat itu sedang melaksanakan sholat. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan salam kepada pemuda itu, dan pemuda tadi bergegas mempercepat sholatnya untuk menjawab salam dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Akhirnya berdialog antara Nabiullah Sulaiman dengan pemuda tadi yang di dalam istana, di dalamnya berbagai macam fasilitas ada, adik-adik. Wahai pemuda, siapakah gerangan engkau sehingga aku diperintahkan Allah di tepi pantai ini, di tepi laut ini, dan muncullah sebuah istana yang megah dan di dalamnya ada engkau, wahai pemuda. Akhirnya pemuda tadi bercerita, adik-adik, wahai Nabiullah, saya adalah anak dari bapak saya yang lumpuh. Dari pemuda tadi dulunya punya seorang bapak yang lumpuh, tidak bisa berjalan, dan ibu saya buta, ya Nabiullah. Jadi pemuda tadi, adik-adik, bapaknya lumpuh, ibunya buta. Dan setiap hari bapak ibu saya ini saya gendong ke pasar, saya pikul, karena saya dalam sehari-hari mata pencarian saya adalah berjualan di pasar. Saya tidak ingin ketika bapak ibu saya membutuhkan saya, kemudian saya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi hajat bapak ibu saya terhadap saya. Jadi adik-adik, si pemuda tadi, karena bapaknya lumpuh tidak bisa berjalan, ibunya buta tidak bisa melihat, ini setiap hari bapak ibunya dipikul kemana-mana, supaya ketika bapak ibunya memerlukan sesuatu, dia siap untuk menyediakan apa keperluan ibu bapak ibunya tadi. Suatu ketika ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, kemudian ayahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tempatkanlah anakku di tempat yang tidak ditemui oleh setan, ya. Kemudian tidak lama berselang ibunya juga meninggal, dan ibunya pun berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan senantiasa taat takwa kepada Engkau, ya Allah. Kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam bertanya kepada pemuda tadi, wahai pemuda, sesungguhnya engkau hidup di zaman kapan, wahai pemuda? Di zaman siapa? Pemuda tadi menjawab bahwa saya hidup di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jarak antara Nabiullah Ibrahim sampai kepada Nabiullah Sulaiman itu kurang lebih 2400 tahun. Nabiullah Sulaiman terheran, 2400 tahun pemuda tadi tidak terlihat tua sama sekali, bahkan tidak satu helai rambutnya pun yang berwarna putih. Subhanallah. Kemudian, bagaimana engkau makan, wahai pemuda, ketika engkau merasa lapar dalam istana yang megah dasar lautan? Setiap hari ada seekor burung yang mengantarkanku makan sebesar kepala manusia makanan itu, dan lezatnya, nikmatnya tidak kujumpai makanan-makanan yang ada di dunia ini. Dan setelah aku makan sudah tidak terasa lapar lagi, tidak terasa haus, bahkan tidak terasa mengantuk, tidak ingin tidur, dan juga tidak merasa kesepian. Para tirwal hadirin, dia berbahagia dalam istana yang diberikan Allah sebab senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Para adik-adik, mari kita setiap hari berkumpul dengan kedua orang tua kita, bersyukur orang tua kita diberikan Allah masih sehat, ayah kita masih bisa menafkahi kita, ibu kita juga demikian. Itu mari
Kita senantiasa mendoakan bapak ibu kita agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, acara mujadah syariah ini adalah sarana untuk kita bersungguh-sungguh dalam munajat pemohon hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita bersama-sama sekali lagi menata adab lahir batin yang setepat-tepatnya, termasuk dalam kita melantunkan sholawat salam keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya fal maksud minas sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksud daripada kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takdimuhu, agar kita ikraman, menghormat, memuliakan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adik-adik, man shalla alayya fi qabri sami'tu, barang siapa membaca sholawat di atas kuburku maka aku mendengar bacaan sholawat itu. Wa man shalla alayya na'iyan aflah, dan barang siapa membaca sholawat jauh dari kuburku, dari manapun juga, maka aku akan datang memenuhi sholawat umatku, panggilan umatku. Mari para bapak ibu, utamanya adikku, kanak-kanak Wahidiyah yang kami cintai, dari awal kita melantunkan tasyahud, membaca sholawat keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana didahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, barang siapa membaca sholawat kepadaku maka pasti aku akan datang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bagaimana adab kita ketika beliau Rasulullah hadir, melihat satu persatu kita yang membaca sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari adik-adik, beliau Rasulullah adalah priantun agung kekasih Allah, orang yang paling dekat kepada Allah, sehingga permohonan doa-doa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, pernahkah kita sambat-sambat matur kepangkuan Rasulullah, Rasulullah doakan, mohonkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kami diampuni dosa-dosanya ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tua kami diberikan kesehatan sehingga mampu membiayai sampai kami besar nanti, sekolah sampai lulus nanti ya Rasulullah. Ayo adik-adik, belajar sambat-sambat tentang Kanjeng Nabi. Rasulullah secara hakiki tidak wafat, beliau khatamul anbiya wal mursalin, beliau pungkasannya para nabi dan rasul, sehingga Allah tidak mengangkat nabi dan rasul setelah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini sampai akhir zaman nanti, ila yaumil kiamah. Nabi dan rasul tetap beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga secara hakiki tadi dijawabkan beliau, barang siapa memanggil-manggil aku, memohon syafaatku, memohon pertolonganku dari manapun, maka pasti aku akan datang menjawab panggilan umatku dan akan memohonkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari adik-adik, kita penuh dengan kedoliman. Sampai mungkin masih kecil, bersih daripada dosa, tidak dihukumi berdosa kesalahan-kesalahan sampai, tapi tetap kita penuh dengan kedoliman. Kita tidak taat kepada orang tua, kita termasuk dolim kepada orang tua. Kita tidak taat kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, ini juga termasuk dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mohon kepada Rasulullah untuk memohonkan ampunan dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat cinta dan rindu kepada kita, wahai adik-adik. Sampean bisakah merasakan betapa Rasulullah sangat mencintai dan rindu kepada kita?
Sebagaimana bisakah sampean merasakan betapa kasih sayangnya orang tua sampean kepada kita? Suatu saat dalam satu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memandang menerawang jauh ke depan. Dalam di tengah-tengah beliau memberikan fatwa di depan para sahabat. Sejenak beliau terhenti dan menerawang jauh ke depan. Ada para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang engkau pikirkan ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Wasauqah ila ikhwanil ladzina ya'tuna min ba'd." Sungguh teramat sangat rinduku kepada saudara-saudaraku yang datang setelahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, mari adakah bapak ibu kita nanti masuk surga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau terjerumus di dalam neraka jahanamnya Allah jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surga adalah tempat orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, dan orang yang paling dekat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita akan masuk surga bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari, seberapa besar rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitulah ukuran seberapa dekatnya kita nanti di yaumul akhirah dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin wal hadirat, mari hati kita, para bapak ibu, mari kita bermujahadah bersama-sama sekali lagi membaca sholawat wahidiyah. Bagi para bapak ibu hadirin wal hadirat yang belum hafal dengan bacaan sholawat wahidiyah ini, kami mengajak dengan rendah hati untuk membaca kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah berulang-ulang sampai permohonan ini selesai. Mari adik-adik di acara yang mulia ini, mari mohon diberikan ilmu yang manfaat, diberikan masa depan yang sukses, diberikan mudah, diberikan rezeki yang luas dan barokah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lawhatin wa nafasin bi adali mahmadillahi wa qudwati wa Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi mahlumatillah wa qidati wa Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi mahlumatillah wa qidati wa. Mari para hadirin wal hadirat, dengan tadzarur inkisah, merasa berlumuran dosa, merasa hina di hadapan Allah, merasa sangat membutuhkan sekali akan maghfirah, rahmat, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, seberapa besar ijabahnya Allah, seberapa besar yang akan diberikan Allah kepada kita tergantung seberapa besar rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hati kita, adakah rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau hati ini telah dikuasai imperalis nafsu sehingga kita merasa berkecukupan dengan diri kita sendiri, tidak sedikit pun terbuka pintu rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kullu bani Adam khata'un, tidak ada anak keturunan Adam yang tidak memiliki salah dan dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang memiliki salah dan dosa adalah dia mau bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para hadirin wal hadirat, kita merasa diri kita orang yang berlarut-larut dengan kemaksiatan, kedoliman senantiasa. Perhatikan, kita adalah hamba yang senantiasa lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hamba yang senantiasa ingkar kepada Allah akan segala nikmat karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah priantun yang maksum terjaga dari segala macam salah dan dosa. Beliau sudah mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak jarang bahkan sering hampir dalam setiap munajat beliau mencucurkan air mata karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika para sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa panjenengan masih bersusah payah melakukan hal yang demikian itu ya Rasulullah? Bukankah panjenengan maksum terjaga dari segala macam salah dan dosa? Panjenengan sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dalam munajat dalam kesendirian panjenengan munajat kepada Allah, panjenengan senantiasa mencucurkan air mata ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai sahabatku, afalaan aku abdan syakur. Bukankah aku belum menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita tidak terhitung, para hadirin wal hadirat. Mungkin sebagian besar nikmat karunia itu terlewatkan, tidak kita syukuri, sehingga berlaku suatu firman Allah, "Wala in kafartum inna adzabi lasadid." Jika kalian kufur akan kenikmat pemberianku, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehidupan kita semakin lama semakin tidak merasakan barokah karena kita jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun hati kita tidak mampu untuk merasa tadzulul, merasa hina di hadapan Allah karena sungguh teramat kerasnya hati kita. Perhatikan, jumu'ul aini min qaswatil qalbi wa qaswatil qalbi min kathratil dzunub, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerasnya mata yang sulit meneteskan air mata karena rasa takut kepada Allah, ini disebabkan karena kerasnya hati, para hadirin. Wa qaswatul qalbi min kathratil dzunub, dan kerasnya hati yang sulit merasa tadzulul, merasa hina, merasa berlumuran dosa, merasa ini senantiasa zalim, kufur kepada Allah. Ini karena sudah terlalu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Mari, tidak ada jalan lain kita melihat ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kama anta sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turdiqana fi hujjati bahri hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika ya wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam adada ma hadha bi ilmuka wa asdawika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat, betapa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi diri kita, para hadirin, sangat memperhatikan akan keselamatan kita, kebahagiaan kita, utamanya nanti di yaumul akhirah. Para hadirin wal hadirat, beliau memprihatinkan akan hidup kita yang penuh dengan kedoliman ini, para hadirin wal hadirat, memprihatinkan kondisi hati kita yang jauh dari sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai akhir hayat beliau, para hadirin, yang beliau pikirkan bukan keluarga, bukan para sahabatnya. Ketika ruh beliau sampai di tenggorokan, beliau mengingat kita, memikirkan kita, ummati, memikirkan nasib kita, keadaan kita. Perhatikan, sungguh keterlaluannya kita, para hadirin wal hadirat. Kita senantiasa diperhatikan beliau,
dikasihi dan disayangi beliau, senantiasa dirindukan beliau, tidak tergetar sedikit pun dalam hati kita rasa cinta dan rindu kepangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu mari sekali lagi kita matur kepangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaturkan salawat salam. Dan beliau jauh dari manapun umatku membaca salawat, aku akan hadir datang di tempat majlis bacaan salawat itu. Mari dengan adab yang sebaik-baiknya, ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu wa ruhahu adri faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sakhsan halika. Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para hadirin kita panggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta, getaran cinta dan rindu dalam hati kita para hadirin wal hadirat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi bi'idhni wa anzur ila ya Sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi bi'idhni wa anzur ila ya Sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa anzur ila ya Sayyidi binadr musilati lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khutbiyati ya Sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khutbiyati ya Sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khutbiyati ya Sayyidi. Mari hadirin wal hadirat, mumpung acara kita belum usai, kita masih dalam majlis mengaturkan salawat salam kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan ampunan dosa-dosa kami ya Rasulullah, senantiasa berlarut-larut dengan kedoliman ini ya Rasulullah. Dosa kedua orang tua kami, utamanya sudah di alam barzah sana, kakek nenek kami, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, mohonkan rezeki yang luas dan barokah, mohonkan kesehatan diri kami sehingga mampu menafkahi keluarga kami. Mari Bapak hadirin wal hadirat, kita mohon keselamatan, mohon barokah rezeki, mohon diberikan hati yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan husnul khotimah. Mari ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il wal ali wa ja'alil anama musli'in bil wahidiyati li rabbil alamin
Ya Rabbana ighfir yassir ikhtawatina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yassir ikhtawatina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yassir ikhtawatina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta hadhihi al-balda ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhihi al-balda ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhihi al-balda ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi al-balda ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi al-balda ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi al-balda ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi al-balda ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah. Mari kita diam, istighfar, kita hening, tidak memikirkan sesuatu apapun. Kita memusatkan segala perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang hakikinya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Al-Fatihah. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi al-kitab wa awanihi wa syahiri awliyaika ya Allah. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi al-kitab wa awanihi wa syahidi awliyaika ya Allah ya Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi al-kitab wa awanihi wa syahidi awliyaika ya Allah ya بلغني على يمينك أنا هذا وجعلني بلغني على يمينك أنا هذا وجعلني كثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير غفر Al-Fatihah. Mari kita yakinnya permohonan kita pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, amalan surat wahidiyah
yang tadi disampaikan faedah menjernihkan hati dan makrifat billah. Ini juga berfaedah untuk segala macam kebutuhan para manusia. Jika kita bersungguh-sungguh berangkat dari berbagai macam problem kebutuhan kita, entah itu hal ekonomi, entah itu penyakit, entah itu hal anak nakal, atau mungkin dalam pekerjaan, ini dengan sungguh-sungguh mengamalkan wahidiyah matul kepangkuan Rasulullah SAW, insya Allah akan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadisan binikmah banyak sekali pengalaman-pengalaman para pengamal wahidiyah dari berbagai macam latar belakang problem, kemudian mengamalkan wahidiyah dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu kami sekali lagi dengan rendah hati mengajak kepada hadirin wal hadirat itu bersama-sama mengamalkan sholawat wahidiyah, utamanya dalam rangka kita semakin mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, menggapai iman musyahadah, iman ma'rifat billah wa bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara mujadah syariah Kecamatan Sawahan pada malam hari ini betul-betul diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga peningkatan segala bidang wabil khusus hati kita, keluarga, umat, masyarakat segera berbondong-bondong sadar kembali kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas waktu yang diberikan dihaturkan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tarbiyah wa min ghawsi hadha zaman an-nadruh wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Iswanto. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah acara ini kita tutup bersama dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadiri dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Menghadap ke arah utara. Al-Fatihah. Menghadap ke arah timur. Al-Fatihah. Menghadap ke arah selatan. Al-Fatihah. Menghadap ke arah semua.
Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah. Duduk kembali. Selesailah sudah acara pada malam hari ini. Sebagai penata acara, segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar Rasulullah alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa minal ghawthi radhiyallahu an-nadhara wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.